Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhwa Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi kembali tanpa ragi, di mana di videonya dia katanya menjawab tantangan Al-Qur'an. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Yang kami turunkan kepada hamba kami dalam kurung Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan dalam kurung pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, di situ tertulis, jika kamu tidak mampu, dan dalam kurung pasti tidak akan mampu. Betul ya? Bagaimana jika mampu? Hah? Apa? Pasti tidak mampu. Kata siapa pasti tidak mampu? Di situ ada kata jika. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan dalam kurung pasti tidak akan mampu, maka bla 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 bla. Ada jika tidak mampu, berarti ada jika mampu. Bagaimana jika mampu? Jika mampu, maka tidak perlu takut kepada api neraka, karena yang mampu membuatnya adalah orang yang benar. Betul kan? Jadi, kalau ada orang yang mampu, orang itu bukan penista agama, karena orang yang mampu membuat ayat seperti Al-Quran adalah orang benar menurut Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk menerima kenyataan bahwa banyak orang yang mampu untuk membuat ayat seperti Al-Quran? Atau kamu siapnya untuk menghalalkan segala cara supaya tidak ada yang mampu membuat ayat seperti Al-Quran? Nah, setelah melihat video tanpa ragi tentang tantangan Al-Quran yang termuat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 23-24 yang berbunyi, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan juga terdapat dalam surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Sama halnya di surah Yunus ayat 37-38 yang berbunyi, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau, patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Ayat-ayat inilah yang menjadi segel keotentikan Al-Quran itu sendiri, sehingga sangat sulit dicari tandingannya dalam kitab agama lain. Nah, ketika tanpa ragi dengan nekat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 23-24, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.
kita cukup senyumin hal tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melayangkan tantangan kepada kaum kafir yang meragukan Al-Quran yang datangnya dari Allah. Ini menjelaskan atau menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membuat-buat ayat-ayat Al-Quran, tapi itu murni dari Allah. Jika kamu atau kafir ragu, maka buatlah satu surah saja seperti Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Ini mengartikan bahwa Allah sudah memastikan bahwa orang-orang kafir tidak akan sanggup membuat. Kalau perlu, minta bantuan sama sesembahan-sesembahanmu atau yang bersekutu denganmu. Loh Esa, berarti Allahmu nggak konsisten dong. Sudah mengeluarkan tantangan, tapi ngomong pasti tidak sanggup atau mampu. Ya buat saja, kamu tidak akan bisa. Dan kalau terbukti kamu tidak bisa, saran saya cuma satu, sama seperti yang Allah katakan. Kamu tinggal memelihara diri kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Itu hadiah dari Allah kalau kamu tidak sanggup. Tan Paragi juga berkata bahwa jika orang itu mampu membuat yang seperti Al-Quran, maka dia termasuk orang yang benar. Pernyataan itu mungut dari mana, bro? Allah berkata dalam firman-Nya, jika kamu menganggap Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran, kalau benar yang kamu katakan itu, Allah menantang kamu membuat surat seperti Al-Quran. Kalau perlu, kamu minta bantuan sama sesembahanmu atau sekutumu selain Allah. Lanjut lagi. Yuk kita langsung aja baca surat Abal-Abal. 1. Sesungguhnya Muhammad menubuatkan datangnya Nabi tanpa ragi. Ketika mendengar surat buatan Tan Paragi, baru di surat Abal-Abal 1 sudah terlempar keluar dari ring, malah belum sempat masuk ring. Ibaratnya pertandingan tinju, Tan Paragi mau ikut main tinju, tapi memakai baju balet, asal-asalan saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia dengan percaya dirinya ingin memenuhi tantangan Allah, tapi di awal sudah keliru. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, bukan terjemahan alias bahasa sesukamu. Sistem tata bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu dan sorof merupakan tata bahasa yang paling komprehensif dan detail dalam menyingkapkan setiap posisi kalimat i'rab, yang kesemuanya sangat menentukan makna kalimatnya atau dilalat al-makna. Coba saya tanya pemirsa yang menonton video ini, acuan Tan Paragi membuat tandingan Al-Quran itu mengacu pada bahasa Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Ayo, coba beri jawaban di kolom komentar. Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang benar dan sangat aplikatif serta kontekstual yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Ia tidak berisikan tumpukan teori yang memadati pikiran belaka. Al-Quran juga tidak mengajarkan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal aneh yang mustahil untuk dicapai. Al-Quran telah menerima manusia sebagaimana adanya dan kemudian mendorongnya untuk mencapai sesuatu yang bisa dicapai. Mempunyai nilai bahasa yang tinggi yang tidak sembarangan orang bisa memahami, menafsirkan, dan lain-lain. Not as easy as you think, bro. Karena Allah lah yang langsung menjaganya dan memeliharanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah menantang orang-orang kafir dengan 3 tantangan. Yang pertama, Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab seperti Al-Quran. Ini ada di surah Al-Isra ayat 88. Yang kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat yang seperti Al-Quran. Nah, ini ada di surah Hud ayat 13-14. Yang ketiga, Allah menantang untuk membuat satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran. Ini ada di surah Yunus ayat 38. Nah, jika kamu tetap dalam kengeyelan kamu, Allah juga akan tetap memberikan hadiah untukmu, neraka
yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jangan samakan dengan Bible yang memiliki banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Ayat-ayat yang penomorannya dulu kosong sekarang ditambahkan oleh ayat-ayat buatan. Mau bukti? Silahkan cek di video-video saya sebelumnya yang berjudul Teolog Ini Memprihatinkan. Dan saya juga pengen tahu bahasa apa sih yang diterima Yesus saat dia menerima firman? Yunanikah, Ibranikah, Romawikah, atau bahasa Indonesia? Coba cari ayat pengakuan Yesus, bahasa apa firman yang dia terima saat itu. Ini pengakuan Yesus bahwa dia juga menerima firman ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini pengakuan Yesus di surah Yohanes, di kitab Yohanes 17 ayat 8. Nah, nasihat kali ini, bodoh memang urusan pribadi, tetapi mengumbar kebodohan di publik akan menjadi urusan publik. Maka berhati-hatilah dengan kebodohanmu. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.